Nah, hari ini sih saya akan membagikan mengenai prinsip budaya kerja di Jepang. Kenapa saya membagikan hal ini? Karena saya lihat ini adalah sesuatu hal yang positif dan bisa membantu kita baik secara organisasi, secara perusahaan maupun untuk diri kita pribadi kalau kita ingin mentargetkan sesuatu untuk perbaikan diri kita di tahun 2024. Jadi dari ide tersebut saya kemudian ingin membagikan prinsip kerja budaya Jepang. Kenapa saya memilih Jepang? Karena buat saya budaya Jepang itu sesuatu yang sangat unik di negeri mereka yang katakanlah minim resources, kemudian juga minim segala sesuatu, tapi mereka itu berhasil menjadi negara yang sangat maju. Dan kalau kita lihat bahwa organisasi kan terdiri dari orang. Nah, orangnya itu dengan budaya tertentu ini sayangnya mungkin saya sedang mencari sebenarnya hubungan antara budaya dengan produktivitas ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bicara mengenai hal tersebut. Karena saya yakin dua hal ini itu berpengaruh. Nah, untuk prinsip budaya kerja di Jepang, ini ada beberapa hal yang mungkin hari ini kita akan highlight ya. Yang pertama, mereka itu punya teamwork. Yang kedua, mereka biasanya itu lifetime employment system. Artinya kalau kerja ya kerja di satu tempat saja. Lalu masalah senioritas, lalu prinsip samurai dan bushido, kaizen, ini yang paling sering kita dengar. Kemudian tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Nah, ini istilah yang mungkin sangat mendarah daging di orang Jepang. Kemudian malu jika pulang cepat dan pembagian waktu. Selain itu mereka juga mempunyai 5 prinsip yang dalam bahasa Jepang ini saya kutip ya. Ada yang namanya seiri, seiton, seiketsu, dan shitsuke. Namanya ada semua 5S. Prinsip daripada budaya kerja di Jepang. Kita mungkin akan lihat ya satu demi satu sekarang bagaimana orang Jepang itu bekerja. Yang pertama adalah mereka mempunyai teamwork. Kita juga di sini di Indonesia tentu sangat menekankan ya. Kalau kita punya tim, maka kita bisa mengerjakan lebih ya. Together we achieve more. Biasanya kita mengatakan kalau kita punya teamwork itu ya. Bukan karena misalnya kalau satu orang mempunyai tim satu orang lain, kalau dia sendiri bisa mengerjakan satu, maka ketika dia menjadi berdua atau bertiga, pekerjaannya bukan menjadi deret yang sifatnya aritmetik, tetapi bisa menjadi deret yang menjadi deret ukur atau geometris ya. Jadi bisa eksponensial kalau kita kerjanya tentu punya tim. Nah, kalau di sana itu semangat daripada orang Jepang itu mereka sangat kuat di dalam kerja tim ya. Jepang itu sempat kan dilanda tsunami yang demikian luar biasa kan. Nah, tsunami yang luar biasa itu mengakibatkan kota-kota di sana juga ada kesulitan di dalam logistik ya, distribusi makanan dan seterusnya. Dan mereka melakukan teamwork ini ya. Bagaimana mereka itu queue up dan mereka teamwork untuk membagi logistik ini. Ini memang semangatnya di Jepang untuk teamwork itu sangat terkenal ya. Mereka itu menjadikan gotong royong itu betul-betul menjadi bagian di dalam diri mereka dan mereka sering mengatakan istilahnya adalah Murano Gurupu atau Village of Relationship. Jadi hubungan mereka sesama orang Jepang itu begitu kuat ya, terutama di dalam mereka bekerja supaya mereka bisa menghasilkan goalnya. Ini mengenai lifetime employment. Nah di Jepang biasanya orang bekerja itu kalau mereka bekerja di satu perusahaan akan terus di situ. Jadi nggak kayak kutu loncat gitu ya. Habis kerja di sini kontrak 1 tahun, pindah lagi untuk cari posisi yang lebih baik. Tentu di generasi yang sekarang, nah ini mungkin agak sulit ya. Terutama khususnya yang kaum milenial itu kan cenderung biasanya kerja tuh bukan pakai kesetiaan yang lama. Jadi kalau ada posisi lebih baik, 2 tahun pindah lagi. Ada posisi yang lebih menantang lagi, pindah lagi dan pindah lagi. Tapi orang Jepang ini mereka betul-betul mendedikan ketika mereka masuk ke perusahaan itu tuh untuk seumur hidup gitu kan ya. Makanya di sana banyak sekali pekerja-pekerja yang mereka akan betul-betul memilih mana perusahaan yang mereka akan bergabung karena sebagian besar daripada hidup mereka akan habiskan di sana ya. Jadi di sana biasa kalau orang bekerja 30-40 tahun ya dan biasanya sampai kerja ya sampai mereka pensiun. Nah, ini budaya yang jarang juga dimiliki di negara lain ya. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka menjadikan perusahaan itu sebagai rumah kedua di mana mereka menjadi bagian di dalamnya. Jadi self ownership of the company itu begitu tinggi. Ya, jadi bukan hanya sifatnya oh ya udahlah saya menjadi orang gajian ya kalau nggak enak, nggak bagus ya
Oleh sebab itu nanti kita akan lihat kaitannya ya dengan bagaimana mereka itu memberikan sumbangsih kepada tempat di mana mereka bekerja. Ya termasuk salah satunya mungkin yang kita kenal dengan baik yaitu Kaizen. Karena ada pemikiran seperti ini, pemikiran di mana mereka adalah bagian dari tim, kemudian mereka juga punya pemikiran it's a long term employment gitu ya. Kemudian dari situ lahirlah bahwa mereka harus berkontribusi. Jadi ini sebenarnya etos kerja orang Jepang itu satu dengan yang lain itu saling berkaitan ya. Kalau di Jepang itu menjadikan sebagai rumah atau desa ya, dan itu menjadi bagian daripada diri mereka. Nah ini sedikit ini aja ya. Kalau di Indonesia ini kadang-kadang kita melihat kantor itu ya, pokoknya antara 9 to 5, that's my time gitu kan. Selain itu jangan diganggu gitu kan, terutama mereka yang menyebut dirinya sangat profesional ya. Pokoknya lepas daripada itu aku enggak, it's not the company time atau bukan perusahaan punya waktu, itu adalah waktu saya pribadi. Filosofinya mungkin agak berbeda dengan orang Jepang yang memang di dalam satu totalitas di dalam bekerja ya. Jadi kadang-kadang orang Jepang tuh sampai tidur di tempat kerja mereka. Tapi ini juga ada sesuatu yang negatifnya ya. Orang Jepang ada menurut statistik ya, ini tuh kerjanya itu sangat luar biasa ya, sampai di atas rata-rata normal gitu. Kalau kita 8 jam, Jepang itu sebenarnya sudah jauh sekali di atas 8 jam untuk mereka yang bekerja itu. Rata-rata itu di atas 1.900 sekian ya, mendekati 2.000 jam per year untuk mereka bekerja. Dan ini di atas rata-rata orang pada umumnya. Ya, keburukan lain ya tentunya itu tadi ya, banyak orang Jepang itu jadi workaholic dan mereka ya kerja. Ini juga mungkin salah satu downside-nya ya. Tapi selain daripada itu ya mereka memang ini sekali ya, ketika bekerja itu mereka bekerja dengan kesungguhan. Nah, di dalam perusahaan biasanya juga ada yang namanya senioritas dan junioritas ya. Jadi sistem senior itu menjadi sangat penting untuk orang Jepang. Dan orang-orang mudanya nurut gitu kan ya. Jadi nggak ada yang merasa orang Jepang itu kalau anak muda itu diberitahu oleh senioritasnya itu nantangin gitu ya. Jadi kalau dikasih tahu ya mereka akan mengikuti. Nah, sistem hierarki seperti ini menjadikan mereka itu memang di dalam bekerja itu ada menurut kepada kata komando ya. Jadi ini top levelnya biasanya memang orang yang sudah berumur, jadi nggak ada mungkin atau sulit bagi orang Jepang itu tiba-tiba muda gitu duduknya itu di top level. Di mana ya kalau di Amerika, di Indonesia juga sekarang sudah mulai ya bahwa mereka yang muda bisa aja masuk ke top level. Tapi kalau di Jepang itu stages ya. Jadi lama waktu bekerja itu sangat menentukan senioritas daripada di mana mereka berada. Oleh sebab itu tidak heran kalau usia mereka yang berada di top management memang berada pada usia yang matang. Di mana menurut saya ini juga sesuatu yang baik ya. Kalau orang dengan pengalaman, dengan skill ya, itu kemudian baru naik karirnya menjadi top management, itu lebih baik daripada mungkin mereka yang sangat cepat melaju di karir ya. Biasanya memang dimungkinkan, tetapi di dalam mungkin pertimbangan secara emosi, bagaimana membentuk tim, ya, lalu otoritas dan lain sebagainya. Saya memang melihat cara orang Jepang ini baik ya, karena perjalanan karir itu bisa menjadi sejajar dengan perjalanan daripada waktu, bukan hanya prestasi ya. Nah, selain itu mereka juga mempunyai semangat samurai. Nah, ini yang sangat jelas terlihat ya, mungkin kalau kita biasa melihat di orang-orang Jepang ketika mereka membela tanah air mereka ya, termasuk ketika dulu perang kan ya, orang Jepang itu banyak melakukan yang namanya harakiri ketika mereka mengorbankan diri mereka ya. Jadi semangat untuk mencapai yang menjadi tujuan itu menjadi sangat penting dan sifatnya itu tidak mau menyerah gitu ya. Nah, ini satu sikap mentalitas yang kita harus sampai ke goalnya ya. Ini adalah sikap yang dinamakan sikap samurai. Sebab itu ketika mereka setting goals, bahkan mereka korbankan diri mereka rela melakukan itu ya. Kita udah tahu istilah harakiri yang sangat terkenal ya. Mereka itu malu kalau sampai kalah gitu kan. Nah, pride mereka itu, kebanggaan diri mereka itu sangat tinggi. Kemudian mereka juga mempunyai yang namanya kaizen atau perbaikan terus-menerusnya. Nah, contoh yang konkret daripada kaizen, selain waktu itu saya pernah menyinggung masalah Toyota, juga Soichori Honda ya, yang membuat motor Honda.
Kalau hari ini kita melihat sepeda motor, mereknya bisa saja Yamaha, bisa saja merek yang lain, tapi kita bisa menyebutnya saya naik Honda. Ya. Padahal itu adalah nama brand ya. Dan kita tahu bahwa sejarah daripada Honda itu dimulai dari seorang di tahun 20-an, 30-an itu, dia bukan orang yang pandai bersekolah ya, Mr. Honda ini. Lalu dia kerja sebagai pengasuh. Setelah jadi pengasuh, dia itu baru kerja di bengkel mobil gitu kan. Lalu setelah itu kira-kira tahun 38 atau tahun 40 dia menciptakan piston. Jadi dari sepeda dikasih piston dan mulailah dia itu menciptakan yang namanya sepeda motor yang waktu itu kecepatannya hanya sekitar 50 km per jam dan mesinnya masih 2 tak ya. Setelah itu dikembangkan lagi. Nah, dikembangkan lagi menjadi 4 tak, lalu kecepatannya bisa menjadi 75 km per jam. Ini sebenarnya menunjukkan semangat daripada Kaizen ya. Menemukan piston untuk menggerakkan tenaganya, kemudian diperbaiki dari mesin 2 tak jadi 4 tak, dari kecepatan 50 menjadi 75. Karena ada semangat Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus ya. Dan ini sangat penting di dalam perusahaan ya. Kita ini harus terus-menerus melihat bahkan hal sekecil apapun yang bisa kita perbaiki. Kalau itu diperbaiki terus-menerus maka akan berdampak menjadi besar. Ya, jadi di sini selalu masalah efisiensi, masalah penanganan biaya operasional, ya biaya-biaya mana nih yang masih kita harus potong. Mungkin hanya dipotongnya itu 0,05% ya, tapi kalau 0,05%, misalnya ada 20 departemen, itu akan menjadi 1% gitu kan, pengurangan biaya sebesar 1%. Nanti kalau bisa dikurangin lagi, maka kita akan menjadi sangat efisien. Sampai mereka juga memikirkan bagaimana keselamatan kerja ya, terus-menerus mereka improve, sehingga orang bekerja itu bisa dengan aman, nyaman, dan efisien. Semangat Kaizen. Selanjutnya adalah sikap mereka di dalam, ini kaitannya sebenarnya dengan marketing. Tamu adalah raja, dan atasan adalah dewa. Ini adalah satu istilah ya. Mungkin kalau di Indonesia kita selalu bilang bahwa tamu adalah raja. Tapi kayaknya kalau atasan adalah dewa itu enggak ya. Nah kalau buat mereka adalah atasan, mereka kepatuhan mereka terhadap atasan itu sedemikian besar ya. Intinya mereka itu akan sangat patuh kepada atasan. Sehingga para buruh itu tuh bahkan rela nggak dibayar lembur ya. Ini memang agak sedikit contradictory ya. Tapi on the other hand, kita bisa melihat semangat mereka untuk bekerja itu memang sangat luar biasa ya. Nah di Jepang mereka itu kerjanya biasanya tuh jam 6 sampai jam 3. Tapi para pekerja itu udah datang dari jam, misalnya masuknya jam 6.15 ya. Mereka akan mulai udah datang itu jam 6. Nah ini sikap ketepatan waktu juga menjadi sangat penting ya. Kemudian mereka di dalam bekerja itu ketika mereka masuk di dalam pekerjaan, mereka disiplin. Mengerjakan hanya kerja. Setelah itu waktu istirahat barulah mereka itu bisa bersantai dengan teman-temannya. Tapi setelah habis waktu istirahat langsung. Nah mungkin ini agak sedikit mencemaskan ya dengan di kita ya. Banyak sekali di kita itu kalau ini tuh masuk kerja mungkin sampai harus dikasih allowance waktu ya. Kasih waktu terlambat 5 menit gitu kan ya. Baru apa itu pun masih ada yang telat-telat tuh kerja tuh. Kemudian banyak yang kemudian masih korupsi waktu, yaitu seringkali kita terjadi ya di Indonesia ini ya. Sampai kemudian harus selalu bekerja itu diawasi. Nah ini mungkin yang menjadikan perbedaan ya antara kita dengan budaya di Jepang ya. Kalau di Jepang itu untuk supervisi itu agak lebih rendah gitu, karena mereka menyadari sekali waktu yang mereka pakai untuk bekerja ya harus kerja gitu. Nggak usah pakai ada yang ngeliatin, karena buat mereka malu sekali kalau di dalam bekerja mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, budaya malu ini yang agak kurang nih kalau kita bicara di Indonesia ya. Di Indonesia itu ya agak nggak malu juga gitu, terlambat, bisa ya atau pulang lebih awal gitu kan ya, atau di dalam bekerja mengerjakan yang lain. Sehingga tidak efisien pada akhirnya. Di Jepang mungkin kita bisa satu orang mengerjakan beberapa pekerjaan, tapi kalau di Indonesia biasanya itu ya maunya tuh spesifik gitu kan. Saya mau cuma ngerjain ini karena job desk-nya cuma ini gitu. Nah ini yang masalah pembagian waktu sangat luar biasa untuk orang Jepang. Lalu ada yang namanya semangat Bushido ya. Bushido itu adalah semangat kerja keras yang memang terus mereka itu nggak akan mengenal lelah ya. Saya mempunyai murid-murid orang Jepang dan memang mereka berbeda gitu ya. Walaupun mereka sekolahnya di Indonesia, tapi sikap mereka itu sangat berbeda ya.
Ada yang belajar di tempat kami dari pagi sampai sore. Setelah itu dia mengikuti lagi pembelajaran kurikulum Jepang dari sore sampai ke malam. Supaya ketika mereka nanti kembali ke Jepang, mereka itu bisa mengikuti kurikulum yang ada di sana. Nah, semangat Bushido-nya bahkan bagi mereka yang tinggal di luar Jepang ya, itu masih bisa kita rasakan gitu. Jadi pokoknya mesti kerja keras, mereka itu mesti nggak kenal lelah ya. Jadi setiap hari saya tanya waktu itu sama orang tuanya, ini anak selesai belajar jam berapa? Masuk di sekolah di tempat kami 7:30, ya. Setelah itu pulang di sekolah kami itu 2:30. Nah, mulai nanti jam 4 sampai malam jam 9, itu dia belajar lagi kurikulum Jepang. Ya, ini semangat yang sangat luar biasa. Lalu, tadi saya sudah singgung sebenarnya, malu jika pulang cepat. Ya, kalau di Jepang udah biasa kerja 12 jam ya. Nah, kalau di kita lewat 8 jam, apa namanya, tank go ya. Begitu tank langsung go gitu kan ya. Kalau lewat sedikit, waduh kayaknya sesuatu yang sangat salah gitu ya. Tapi ya ini budaya di Jepang sangat beda, yaitu mereka udah biasa aja kalau kerja misalnya sampai lambat-lambat. Dan malu, sungkan, apalagi kalau atasannya belum pulang, mereka nggak akan pulang. Kalau di kita, direkturnya masih ada aja ya nggak apa-apa lah, direkturnya suruh lembur, kita aja pulang gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah budaya kerja 5S, yaitu Seishiri, Seiton, Seison, Shitketsu, serta Shitsuke. Apa itu? Seiri itu adalah ringkas ya. Jadi orang Jepang itu, nah ini kita mungkin mesti belajar ya. Bagaimana ruangan kerja mereka itu, saya waktu Jepang saya jarang sekali melihat ruangan yang pabelatak gitu ya. Karena apa? Ternyata mereka itu sangat merapikan tempat mereka bekerja. Ringkas banget gitu kan, semua dibuat seefisien mungkin ya. Jadi kalau apa-apa yang udah nggak kepake langsung buang, langsung nggak ini ya. Jadi tidak ada yang tidak tertata. Ini menurut saya sangat mempengaruhi ya. Ketika ruangan kerjanya sangat tertata, maka kerjanya juga menjadi sistematis gitu kan. Dan apa yang memang udah nggak berguna ya dibuang gitu kan. Rapikan. Sikap seiri ini sangat penting menurut saya di dalam kita bekerja. Dan segala sesuatu yang kalau di Jepang itu gampang dijangkau gitu ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan apa-apa ya, itu tuh very ergonomis ya, enak gitu dipegangnya, nggak kegedean, nggak kekecilan ya, dan itu di semua hal mereka pertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan yang seri yaitu seiton, budaya yang rapi ya. Jadi jarang di Jepang itu yang sifatnya berantakan ya. Mau makan aja mereka tata demikian gitu ya, demikian rapinya. Kemudian setelah makan juga rapi, bahkan makan aja rapi gitu kan. Apalagi dengan yang namanya bekerja ya, semuanya rapi. Kemudian seiso, resik atau enak dilihat. Ya kalau tempat kerjanya nggak enak dilihat ya memang akan mengganggu sekali ya. Bagaimana orang bisa konsentrasi kalau tempat kerjanya nggak enak ya, nggak bersih. Kemudian seiketsu atau dirawat. Nah ini juga penting, yaitu bagaimana kalau udah ada sesuatu yang bagus ya, kemudian nggak dirawat juga nggak akan jadi bagus lagi ya. Jadi budaya bagaimana maintenance baik terhadap barang, lingkungan itu menjadi satu bagian yang sangat penting. Terakhir adalah shitsuke atau rajin. Ini sangat jelas ya, orang Jepang itu menempatkan kerajinan itu memang menjadi bagian daripada hidup mereka ya. Nggak ada waktu buat mereka itu kemudian untuk bermalas-malasan ya. Dan orang itu dituntut kesadaran dan tanggung jawabnya di dalam mereka melakukan kerjaan. Pemaparan saya akan sampai di sini saja ya. Dan saya ingin kita mungkin ada yang bisa berbagi ya, apa yang Anda pikirkan mengenai budaya kerja di Jepang dibandingkan dengan budaya kerja di Indonesia, dan mana yang kita bisa ambil untuk kemudian kita bisa terapkan menjadi target kita di tahun 2024. Silahkan mungkin bagi mereka yang mau menanggapi. Pak Sulis sudah open mic nih, silahkan Pak Sulis. Ini kental sekali kaitannya dengan budaya. Begitu membaca poster yang dikirim oleh Miss Susan, langsung saya kebayang budaya kerja Indonesia itu yang mana. Itu rasanya kok sampai sekarang ya, meskipun saya bukan seseorang yang mencermati itu. Jadi sebetulnya budaya kerja orang Indonesia itu mengacu pada budaya kerja bangsa mana gitu. Apakah bangsa Belanda yang 350 tahun menjajah sebagian Nusantara gitu, atau budaya Portugis yang juga pernah menjajah Indonesia, atau budaya Spanyol, atau budaya Jepang, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya pertanyaannya adalah
budaya lokal mana di Indonesia ini yang budaya kerjanya bagus? Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang sampai sekarang saya pribadi belum bisa menjawabnya. Nah, berikutnya lagi, kalau kita mencermati gitu sejarah, ini pernah saya kemukakan juga di Zoominar di LTI, bahwa pelajaran sejarah kita di sekolah itu sejarah perang, bukan sejarah kerja. Padahal di balik sejarah perang yang selalu diajarkan dari mulai SD sampai SMA itu ada sejarah kerja sebetulnya. Misalnya saja saya pernah baca buku tentang bagaimana Majapahit memiliki armada laut yang disegani di zamannya, termasuk kaisar-kaisar Cina itu sangat menyegani armada laut Majapahit. Bahkan di buku itu disebutkan para desainer kapal Majapahit itu sampai dibajak oleh kaisar-kaisar Cina untuk membuat kapal-kapal besar yang mengarungi lautan. Ya sekarang kita bayangkan saja Indonesia, Majapahit yang letaknya di Jawa Timur gitu kalau sekarang itu sampai menjelajah sampai Madagaskar. Kalau budaya kerjanya terutama membuat kapal-kapal laut yang besar itu bisa mampu mengarungi sampai di sana. Kalau nggak mampu nggak akan sampai ke sana gitu. Ini kan artinya di Bali itu ada budaya kerja. Tetapi saya belum pernah melihat ada seorang pakar tentang kerja gitu, tentang budaya kerja atau tentang manajemen kerja yang menggali itu. Akhirnya kita ketemu bahwa budaya kerja kita itu akarnya ada. Ini kan sebetulnya PR besar. Jadi kalau menurut saya kalau kita ingin menemukan itu ya artinya ingin menggali kembali ya. Sejak di sekolah itu memang cobalah juga disampaikan ke para siswa itu tentang budaya kerja. Budaya kerja yang baik itu seperti apa? Kalau sekarang Bu Ailing tentang dari Jepang dengan budaya kerja dari Jepang, apakah tidak ada alternatif lain budaya kerja Nusantara yang betul-betul itu akar kita gitu ya. Itu yang mungkin menurut saya PR besar sehingga kita nggak perlu lagi kalau memang dimungkinkan kita tidak perlu lagi mencangkokkan budaya kerja dari bangsa lain karena kita sendiri juga punya budaya kerja yang sekarang ini yang sering kali kita keluhkan dengan budaya kerja kita ini kok saya tidak yakin itu budaya kerja akar masyarakat Indonesia karena di masa-masa tertentu kita pernah sangat jaya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulis. Boleh mungkin Mem Ai, budaya kerja kita itu sekarang pakai budaya apa ya Pak? Pertanyaan pertama. Budaya dari mana gitu ya. Terus di antara 34 mungkin provinsi yang ada di Indonesia, budaya mana yang paling bagus itu Pak? Atau ada ribuan suku yang kita punya, budaya mana yang paling bagus ya? Nah, terus pertanyaan ketiga, apakah kita bisa membentuk satu budaya yang etos yang memang sesuai dengan kita sendiri, budaya yang memang sesuai dengan kita sendiri, yang bisa disebut dengan budaya Nusantara gitu ya Pak ya? Boleh, silakan Mem. Oke, Mem Ai mau menjawab dari sini, silakan Mem Ai. Pak Sulis, terima kasih tadi untuk tanggapannya. Itu memang saya Pak ketika menyiapkan itu tadi tuh ada sebenarnya perbandingan dimensi antara budaya Indonesia dengan budaya Jepang ya Pak. Sebenarnya saya ketika mempersiapkan ini saya memikirkan ya mengenai budaya kita ini yang aneh ya. Ini sebelum nanti menjawab yang punyanya Pak Sulis, saya tuh terpikir begini Pak, ketika dulu saya masih bekerja di bidang garment, itu tuh ada perusahaan yang khusus membuat produk untuk Jepang ya Pak. Dan sangat ketat QC-nya. Dan orang kita bisa gitu untuk mencapai kualitas yang diinginkan sesuai dengan yang diminta oleh Jepang. Tapi ketika perusahaan yang sama memproduksi barang untuk dalam negeri, langsung kualitasnya itu beda gitu loh ya. Jadi ini bangsa Indonesia itu saya lihat gini, ketika dia dikondisikan untuk mencapai kualitas tertentu, ya bisa gitu. Tapi kalau untuk mikirin untuk diri kita sendiri, kayaknya ya udahlah gitu ya. Ini prinsipnya orang Indonesia tuh ya sudahlah. Toleransinya satu menurut saya terlalu tinggi. Dua, ini baru saja terjadi kepada saya. Bulan November, kami ada mesen tas dari kota Jogja sebanyak 100 piece ya. Itu kemudian saya tanggal 4 itu di Jogja bertemu dengan produsennya ya dan membicarakan mengenai desain dan lain sebagainya. Dia masih bilang oke, permintaan kami terhadap jumlah yang diminta oke. Tapi kemarin siang tiba-tiba dia WA sama saya, maaf persediaan barang mentah kami hanya cukup untuk 35 piece, padahal saya pesannya untuk 100. Nah ini budaya kerja apa gitu ya. Lalu ketika ditanya bisa datang barang mentahnya, tidak tahu gitu ya. Lalu apakah Mbak bisa
mentargetkan kapan barang ini yang 100 itu oke lah kita terima 35 dulu, yang sisanya kapan tidak tahu juga. Nah ini buat saya sebenarnya menunjukkan etos kerja ya. Jadi bahkan diberikan waktu yang cukup, dia nggak ngitung, dia nggak tahu resourcesnya apa akan kemana dan kapan gitu ya. Dan buat saya itu menunjukkan adalah etos kerja sebagian besar daripada warga kita gitu kan. Lalu apakah kita punya etos kerja Nusantara? Ya itu yang menjadi persoalan sebenarnya kan di Indonesia ini. Karena tiap suku itu kayaknya punya etos kerja sendiri-sendiri yang berbeda. Buat suku tertentu pelan-pelan enggak apa-apa, asal selesai, nggak ada time limit ya, nggak ada target gitu kan. Untuk suku tertentu mereka sangat ambisius, mereka punya network yang baik. Ini contohnya teman-teman kita yang dari Sumatera Barat ya, orang-orang Padang gitu kan, networknya bagus sekali. Cuman masalah quality juga mereka kadang-kadang sulit. Jadi ada kekuatan-kekuatan dari beberapa suku tertentu di dalam etos kerjanya, tapi tidak terlalu komprehensif begitu. Itu sih Pak, kalau dari segi saya. Apakah kita perlu mempunyai budaya sendiri? Saya pikir sangat perlu. Dan orang Indonesia pasti bisa. Cuman bagaimana membuatnya, nah itu challenge buat kita ya. Karena apa yang terjadi di dunia kerja menggambarkan juga sebenarnya apa yang mereka terima di dunia pendidikan. Nah, dari mana mulainya? Kembali dari pendidikan. Nah, ini memang jawabannya belum ada Pak untuk budaya kerja Nusantara. Tapi menarik apa yang tadi dikatakan Pak Sulis. Betul juga bangsa kita ini bangsa yang besar ya, pernah berlayar sampai Madagaskar ya, Majapahit. Sriwijaya punya universitas yang luar biasa. Tapi kemana itu semua? Nah itu memang jawabannya saya harus belajar sejarah lebih banyak rupanya. Baik, Pak Sulis, bagaimana menurut Pak Sulis? Kayaknya kalau Indonesia lebih banyak budaya cincai kali ya, Pak. Ya, saya jadi ingat ketika Bu Ailing tadi menyatakan bahwa nggak ada batas waktu kerjanya itu yang dari contoh kasus tadi. Mungkin orang Jogja ini menganut filosofi kerja alon-alon waton kelakon, ya kan? Biar lambat asal selamat kan gitu ya. Nah, mungkin dengan budaya kerja yang seperti itu mungkin spesifik dia bisa menangani jenis kerja tertentu. Misalnya saja yang membutuhkan, katakan, meskipun ini juga diragukan, masih sangat diragukan. Butuh memang waktu yang tidak terbatas, tetapi dia akan menghasilkan masterpiece. Misalnya gitu, ya. Tidak bisa dia bekerja di tempat-tempat yang industrial, yang dituntut tepat waktu, jumlah banyak, kualitas bagus, mungkin tidak bisa. Tetapi sementara teman-teman yang dari Padang gitu, Sumatera Barat gitu, mungkin bisa. Nah ini kan sebetulnya kan PR besar ya. Siapapun itu nggak tahu siapa yang harus mengerjakan. Tetapi itu PR besar yang ketika mungkin satu saat menjadi sebuah ramuan yang bagus gitu, yaitu budaya kerja Nusantara. Karena kalau saya mengacu pada definisi dari Sultan Takdir Ali Sabana, apa itu budaya nasional? Apa itu budaya Indonesia? Beliau menyatakan budaya nasional itu adalah puncak budaya lokal. Masing-masing budaya lokal punya puncaknya. Puncak-puncak itulah yang mestinya kita petik gitu. Kita ramu menjadi satu, menjadi budaya nasional, budaya Indonesia. Kalau sekarang mungkin budaya Nusantara gitu ya. Ini mungkin memang perlu ya, tetapi itu perlu seorang ahli lah yang memang khusus di situ. Tapi itu bagi saya sangat mengganggu itu. Jadi kalau kita nggak pernah memulai itu, kita tidak pernah bisa kembali ke akar kita. Apakah ke akar kita tuh buruk sih? Nggak juga. Kita pernah di puncak-puncak kejayaan. Meskipun belum yang namanya Indonesia, masih dulu Majapahit, Sriwijaya, dan seterusnya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulis. Cuman saya menarik ya soal budaya ini ya. Saya tertarik sama Leo. Leo minggu lalu kalau nggak salah ada sharing ke saya tuh tentang perilaku anak muda zaman sekarang, Mem. Ya, terutama anak sekolah. Bahkan Leo sharing ada waktu itu tentang anak-anak yang sekarang berani untuk ngebully temennya sampai si temennya itu celaka, sementara si guru hanya ngomong bahwa itu sudah biasa. Mungkin nanti sharing dari Leo bisa saya share ke Mem. Nah, menurut Mem gimana ya kalau yang ada sekarang nih di era teknologi generasi alfa ini dengan pendidikan zaman sekarang, kira-kira ini kita Indonesia mau dibawa ke budaya yang mana ini, Mem? Pertanyaan yang bagus Ibu Susan. Indonesia mau dibawa kemana? Kita nih suka kadang-kadang sangat western gitu kan, sangat ngikut gitu kan. Ntar kalau yang lagi ngetrennya budaya mana kita ikut juga gitu kan ya. Cuman memang budayanya menjadi budaya populis ya, budaya populer gitu, yang bukan budaya yang betul-betul mengakar gitu kan. Jadi cuman berada di satu yang sangat artifisial. Artinya kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, kurang pede itu tuh ya.
Ya, betul, Ya, dan betul. bagaimana kita malu. Kadang-kadang orang Indonesia tuh kan budayanya itu malu. Sebagai budaya orang Indonesia malu gitu kan. Ya, Malu karena malu-maluin kali ya memang. malu-malu. Iya, betul, 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 betul. Ya, Oke, mungkin ini jadi PR juga ya buat pemerintahan kita ya, buat kepala negara kita yang nanti-nantinya gitu ya. Wah, Indonesia jangan cuma dibangun infrastruktur, jangan cuma dibangun bangunannya, tapi budaya orang-orangnya pun harus dibangun ya, dengan budaya yang baik gitu ya. Kita kan kalau udah ngomongin Jepang, kita akan tahu, oh budaya disiplinnya tinggi. Singapura, oh budaya dendanya tinggi. Kalau kita ngomongin apa lagi? Korea, oh K-popnya tinggi. Nah, ketika kita ngomongin Indonesia, apa nih yang akan ada satu kata apa yang terbersit di benak setiap orang yang mendengar kata itu? Itu kan yang harus kita pupuk. Jangan sampai, oh Indonesia jam karet, jangan kan? Kalau bisa kita punya budaya yang baik. Apa nih menurut Pak Sulis? Silakan Pak Sulis. Ya, saya Hmm. menjadi ingat ketika Miss Susan menyebut sharingnya Leo tentang bully-membuli tadi ya. Lalu harus bagaimana itu, pendidikan harus bagaimana? Saya menjadi ingat. Sebetulnya di Indonesia itu, khususnya di Jawa Tengah, ada yang namanya budaya nyantrik. Istilahnya apa ya? Magang di padepokan seni. Yang terakhir itu padepokan seninya Bagong Kussudiardja. Itu tuh prinsipnya nyantrik. Jadi senioritas, junioritas itu sangat kental di sini. Jam terbang itu menjadi sangat penting. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi guru itu ketika jam terbangnya rendah gitu. Pendidikannya apapun gitu. Sementara pendidikan formal kita sekarang di perguruan tinggi khususnya untuk bisa ngajar itu jam terbangnya nggak perlu tinggi-tinggi. Asal penelitiannya banyak. ya, Sehingga dia memiliki jabatan akademik lebih tinggi daripada teman-temannya yang jam terbang ngajarnya itu puluhan tahun. Ini kejadian di kami. Ada tiba-tiba ada seorang fresh graduate PhD dari Jepang ya yang ngajar mungkin di tempat lain baru 3 tahun itu bisa mengalahkan saya yang saya sudah ngajar 30 tahun untuk bidang mengajar ya, bukan bidang penelitian gitu. Dia bisa sangat hebat di penelitian. ya, Tetapi yang namanya dosen atau guru itu kan hebatnya bukan untuk dirinya sendiri. Ya enggak? Tetapi sistem yang terjadi secara formal di Dikbud itu sekarang seperti itu. Artinya seseorang fresh graduate sudah penelitian sekian banyak gitu karena pada waktu penelitian di S2 S3-nya itu semuanya itu dihitung kumnya gitu ya, sehingga dia menjadi lektor kepala katakan begitu. ya. Sementara saya sudah 30 tahun ngajar tetap jadi lektor karena penelitiannya sedikit. Oh saya bisa jadi asisten dia gitu loh. Iya, Ketika 30 tahun yang lalu saya mengajar itu tidak terjadi, tidak pernah terjadi itu. Sistemnya sekarang berubah. Sistem mana itu? Sistem Amerika kah? Iya, Apakah sistem Jepang? Kalau sistem Jepang saya lihat setiap profesor punya asisten yang kemana-mana bawain tasnya gitu kan. iya, betul. Nah, ini jungkir balik menurut saya gitu. Apa sih yang mau diwariskan? Apa sih yang mau diajarkan ke mahasiswa gitu? Hasil penelitian dia. Oke, luar biasa hasil penelitiannya. Tapi hasil penelitian dia itu bisa membuat mahasiswa hebat enggak? PR-nya kan sebetulnya di situ. Iya, betul. Kalau pembicaraan seperti itu sudah frustrasi lah. Tapi kan yang seperti itu nggak bisa diprotes gitu. Nggak bisa. Sekalipun saya protes ke rektor, oh, ketetapannya gini Pak Sulis. Nggak bisa. Harus kita ikutin gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sulis. Ya silakan Leo. Leo sudah raise hand. Pak Sulis tadi ngomong tentang nyantrik, saya ingat ketika dulu waktu sekolah itu juga kita ada program apprenticeship. Jadi di mana kalau dari sekolah perhotelan kita magang. Nah, tapi menurut saya yang beda dengan di Indonesia ini adalah kebanyakan sekolah pariwisata ini malah lebih bertekuk lutut sama tempat-tempat di mana anak muridnya tuh menjalani magang di sana. Yang penting magang udah, lalu laporannya itu juga ya udah laporan asal ada. Kalau dulu ketika kami apprenticeship itu ya memang benar-benar ada guru yang akan mengunjungi kami melihat proses sehari-hari. Sehingga ini benar nggak nih tercapai tujuan apprenticeship-nya ini. Dan itu juga ngasih nilainya lumayan pelit dan ada banyak sisi yang dinilai. Lalu dari sana selesai, lalu kerja. Nah, ketika kerja itu, skill yang didapat di sekolah dan apprenticeship itu bisa diaplikasikan. Nah, sementara kalau kami yang di Bali ini, lihat anak-anak lulusan perhotelan itu kayak, ini miris sekali ya, lulus sekolah tapi masih sangat basic sekali sehingga ketika mulai kerja pun harus banyak sekali diajarkan dan dibimbing. Yang jadi masalah adalah ketika mereka mulai kerja, tidak banyak nih supervisor atau manajer mereka yang akan spend waktu untuk membimbing mereka. Sehingga kebanyakan itu adalah begitu dilepas,
kelas, either you swim or you drown, itu aja. Kalau bisa bekerja dengan baik ya lanjut, kalau enggak nanti nggak diteruskan. Ya ini ya jadi masalah sih untuk saat ini. Sehingga ketika lulusan dari sekolah itu mereka ternyata tidak begitu siap untuk langsung bekerja. Kalau untuk industri lain saya kurang tahu, tapi di industri pariwisata itu apalagi yang di Bali sekarang saatnya kondisinya seperti ini sih. Nah mungkin apakah nanti akan ada pembaharuan dari kurikulum atau pelaksanaannya sehingga nanti bisa mencapai hasil yang lebih diinginkan. Itu aja sih Bu. Ya, thank you ya Leo. Ya, memang ini urusan kurikulum, urusan pendidikan, kemudian nyangkut dengan urusan pekerjaan itu selalu sangkut menyangkut ya. Kalau yang vokasional ya jelas biasanya tuh yang tadi ya seperti istilahnya Pak Sulis nyantri itu memang ada lah ya. Walaupun sedikit sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena mungkin yang di perhotelan di kita tuh hanya last semester ya. Kalau belajar misalnya 6 semester, maka 1 semester terakhir kan. Biasanya itu yang sifatnya magang gitu. Nah, kalau yang pendidikan yang lain, vokasi yang lain paling 2 bulan. Ya PKL-nya itu 2 bulan. Yang jadi guru aja, itu juga PKL-nya kan pendek-pendek tuh. Ya, dua bulan, terus ada yang 1 semester sih memang. Tapi ya nyantri seperti itu atau magang ya, untuk yang sifatnya keterampilannya perlu diasah, ya kalau kata saya sih itu belum cukup sih, Leo. Tapi banyak kan yang sifatnya vokasi tapi nggak magang gitu pembelajaran yang seperti itu ya udah aja misalnya membuat project-project yang based on paper gitu ya itu juga ada. Nah ini bagaimana ya memperbaiki kurikulum memang rumit sih sebetulnya. Saya juga Menurut saya kalau yang perlu magang itu harus lebih banyak waktunya dia praktek, Bu. Kalau dulu kami, semester ganjil itu adalah semester akademis, teoris. Lalu semester genap itu adalah semester magang. Jadi benar-benar 6 bulan itu magang. Dan kita hanya magang di bidang yang sudah diajarkan. Jadi semester pertama kita diajarkan apa, magangnya itu. Semester kedua diajarkan yang lain, nanti semester 3 diajarkan yang lain, semester 4 kita magangnya yang lain. Semester 5 diajarkan apa, semester 6 magangnya ya yang diajarkan itu lagi. Swiss system, Bu. Di Amerika dulu malah nggak diwajibkan. Jadi 2 tahun master itu ya cuman diwajibkan ya udah 1 semester aja. Mau diambil boleh, enggak juga nggak apa-apa. Itu ya optional. theoretical ya. Nyambung sedikit boleh? Boleh Pak, silakan. Oke. Ya, saya jadi ingat sistem itu kan juga dianut oleh ATMI Solo ya, industrial gitu. Jadi itu juga diberlakukan. Sampai sekarang ya kalau saya lihat ATMI Solo masih bisa bertahan gitu ya. Artinya kualitas pendidikannya dan kualitas produk-produk yang mereka hasilkan. Karena itu juga yang sebetulnya dikembangkan ketika sistem seperti itu dipakai di Politeknik Suez. Sekarang kan bukan namanya Politeknik Suez ya, Polman kalau nggak salah, Politeknik Manufacturing kan seperti itu. Lalu dinegrikan. Sementara yang ATMI Solo kan masih sampai sekarang masih swasta. Itu sistem itu masih terpelihara. Kalau saya dilihat di pendidikan perkayuan itu di Akademi Pika Semarang. Akademi Pika Semarang itu juga ngambil dari Swiss. Jadi itu masih terpelihara sampai sekarang gitu ya. Nah, sementara yang lain udahlah amburadul lah pasti gitu loh. Jadi ini kan artinya ketika kita mencangkokkan budaya kerja dari bangsa manapun dan itu bisa dilakukan secara konsisten, maka itu akan menghasilkan lulusan yang hebat. Meskipun ketika dia kerja di satu tempat yang sistemnya tidak seperti itu, pasti cepat atau lambat pasti akan luntur. Itu kan seperti itu ya. Itu juga sebetulnya cita-citanya Habibie kan, membawa budaya kerja Jerman masuk ke dalam IPTN kan begitu ya. Yang karyawannya itu berasal dari suku manapun dengan budaya yang berbeda-beda kan begitu. Dengan karyawan yang ratusan bahkan mungkin ribuan gitu. Jadi yang mungkin kurang berhasil karena memang budaya kerjanya mungkin tidak bisa dihomogenitaskan kan gitu ya. Ini memang sekali lagi ini PR besar kita. Nah, kita yang sebagian ini berkecimpung di pendidikan, itu menjadi PR-nya semakin besar buat kita. Bagaimana sih kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang punya etos kerja yang luar biasa? Itu saja. Terima kasih. Setuju Pak Sulis, PR kita terutama bagi pendidik-pendidik ya, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu siapapun yang punya anak, entah itu murid, itu adalah tugas kita untuk menciptakan budaya-budaya yang lebih baik di Indonesia. Sehingga ketika orang menyebutkan orang Indonesia, orang akan memikirkan satu kata yang positif tentang kita. Kita tutup, silakan Mem. Menutup akhir tahun ini ya saya berharap sekali lagi kita tetap bisa melakukan perbaikan diri dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada banyak PR besar, tapi kembali kita mari melakukannya dengan dimulai dari diri kita.
Selamat Natal bagi mereka yang merayakan dan selamat tahun baru bagi kita semua. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. God bless.